Woi, Dru. Oh iya. Selamat siang, kami dari kelompok peradaban Cina Tiongkok. Saya Andrew Anderson dan inilah kelompok-kelompok kami. Saya Gavin. Saya Jeffy. Saya Hermus. Saya Josephine. Kami akan memberikan video tutorial tentang peradaban Cina kuno. Aduh, salah. Berikut adalah peta di Cina. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Nah, di Sungai Kuning itu kenapa bisa berwarna kuning? Karena terdapat debu sedimen yang bertumpuk di tepi sungai dan tanah sekitarnya, yang kemudian setelah terbenam di sungai menimbulkan warna kekuningan pada air tersebut. Cina itu adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia. Sebelumnya, Cina pernah menganut dua sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan feodal, yang kedua adalah sistem pemerintahan unitaris. Bedanya apa? Yang feodal itu dalam masa pemerintahan ini, kaisar itu dianggap sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit sehingga tidak layak untuk mengurusi politik praktis. Jadi dia tidak boleh campur tangan dalam urusan kenegaraan. Sedangkan yang unitaris itu kaisar justru berkuasa penuh dalam sistem pemerintahan. Jadi kaisar campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Nah, setelah sistem pemerintahan ini udah tidak dianut, mereka pindah ke yang namanya dinasti. Dinasti itu kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat. Berikut adalah dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Ada dinasti Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Sung, Mongol, Ming, sama Manchu. Kehidupan masyarakat Cina kuno dapat kita lihat dari dua sisi kehidupan, yaitu yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Ya, bisa kita lihat mata pencarian dinasti Shang itu lebih ke pertanian, beternak, berburu, menangkap ikan. Sedangkan dinasti Zhou itu pedagang, pengrajin, penenun, penebang kayu, dan buruh. Dan terakhir ini dinasti Qin, ini lebih ke penenun dan petani. Ya, kita juga bisa melihat dari sisi kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial masyarakat Cina kuno itu diatur dalam aturan feodalisme. Apa itu feodalisme? Feodalisme itu masyarakat Cina kuno itu diatur oleh sekelompok bangsawan. Rakyat itu wajib membayar upeti atau pajak terhadap bangsawan. Masyarakat kuno menghormati beberapa kekuatan gaib yang ditunjukkan kepada dewa langit, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Aksara dan bahasa. Ya, masyarakat Cina sudah mengenal tulisan pada zaman itu, yaitu tulisan gambar atau yang sering kita sebut dengan piktograf. Tulisan gambar ini merupakan sebuah lambang dari apa yang hendak ditunjukkan. Tulisan itu merupakan salah satu sarana komunikasi untuk memupuk rasa persatuan dan rasa persaudaraan. Pada permulaan abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan, yaitu bahasa Koi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang teknologi Cina pada zaman dulu. Cina pada zaman dulu itu memproduksi banyak barang tambang. Barang tambang itu contohnya seperti besi, batu bara, timah, dan lain sebagainya, dan masih banyak. Dari barang tambang tersebut, Cina mengolah barang tambang tersebut menjadi perhiasan, perabotan rumah tangga, dan alat-alat senjata. Teknologi yang paling menonjol pada saat itu adalah pembuatan keramik dan kain sutra. Sekarang kita akan membahas sistem kepercayaan di Cina. Jadi, orang-orang pada zaman dulu itu mereka berusaha mengembalikan hakikat keharmonisan antara kehidupan langit, alam gaib, dan kehidupan di bumi, alam dunia nyata. Mereka percaya bahwa alam semesta ini itu merupakan inkarnasi dari kekuatan alam. Bahwa alam itu dikuasai sama spirit yang kekuatannya itu luar biasa. Terus dasar pikiran orang Cina itu begini, jadi seluruh fenomena alam itu dapat diklasifikasikan dalam dua, yaitu yin sama yang, dan dua-duanya itu seimbang. Terus manusia itu harus dapat menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta. Kehidupan ini tuh harus harmonis dengan tiga dasar, yaitu bumi sama manusia itu sendiri. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa alam semesta ini bisa diklasifikasikan jadi dua, yaitu yin dan yang. Berikut adalah yin dan yang. Jadi misalkan
Yang itu ada laki-laki dan yin itu ada perempuan dan mereka berdua saling melengkapi. Begitu pula juga dengan yang lainnya. Kebudayaan di Cina itu ada beberapa kebudayaan. Ada 2, kebudayaan seni budaya sama kebudayaan bangunan. Seni budaya itu kebudayaannya kayak huruf-huruf Cina yang kayak biasa dipakai untuk komunikasi sehari-hari mereka. Sedangkan yang seni bangunan itu contohnya yang pertama ada Great Wall of China. Itu tuh dibangun pada saat dinasti Qin dan baru selesai itu pada saat dinasti Ming. Gunanya Great Wall of China itu untuk menahan serangan bangsa yang nomaden yang pas lagi itu lagi mau masuk ke Cina gitu. Nah yang kedua itu tuh ada kuil-kuil tempat mereka biasa sembahyang. Yang ketiga itu istana. Selanjutnya adalah seni kerajinan. Seni kerajinan di Tiongkok terdapat 2 yang sangat menonjol, keramik dan lukisan dinding. Lukisan biasanya menghiasi dinding-dinding istana ataupun kuil. Keramik biasanya bermotif ular atau naga dan tumbuh-tumbuhan pada guci Cina ataupun keramik lantai. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang filsafat Cina. Ahli filsafat Cina yang pernah ada itu ada 3, Lao Shi, Confucius, dan Mengshi. Lao Shi itu mengajarkan agar manusia tetap mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan menolak kehidupan duniawi. Confucius itu mengajarkan bahwa manusia harus mengutamakan akhlak yang baik. Ajaran ini sekarang dikenal dengan nama Confucius. Mengshi itu mengajar ajaran yang menyangkut soal pemerintahan. Menurut dia, rakyat berhak untuk memberontak bila pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya Tiongkok untuk dunia kita sekarang. Yang pertama adalah Feng Shui. Feng Shui adalah sebuah ilmu tentang cocok atau tidaknya suatu tempat untuk ditinggali. Misalnya seperti kita sekarang, kita biasanya membeli rumah, pasti biasanya kita akan memperhatikan Feng Shui. Yang kedua, Confucius. Tadi sudah dijelaskan di bagian filsafat. Dan ketiga, lukisan dan keramik-keramik Cina. Sekarang sudah banyak dijual keramik-keramik ataupun lukisan Cina dan harga yang bervariasi karena mahal juga dijual KW. Yang keempat, huruf Cina atau Hanzi kita bisa sebut. Huruf Cina atau Hanzi adalah bahasa kedua di dunia dan sudah banyak digunakan di Indonesia seperti sekolah saya, sekolah Pahlawan. Yang terakhir adalah Great Wall of China. Dulu digunakan sebagai perlindungan dari bangsa-bangsa nomaden atau bangsa-bangsa Mongol, dan sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk bertahan. Sekarang kita gunakan untuk tempat wisata dan lain-lain. Keruntuhan peradaban Cina itu terjadi karena 5 faktor, yaitu 1. Timbulnya gerakan teratai putih. Yang kedua adalah adanya perang candu. Perang candu itu terbagi menjadi 2 perang. Yang pertama itu perang candu 1. Itu terjadi karena negara Inggris memasukkan candu tanpa sepengetahuan negara Cina. Cina pun tidak senang, akibatnya Cina melakukan perlawanan terhadap Inggris dan Cina pun kalah saat berperang. Setelah itu terjadinya perjanjian Nanking. Nah, setelah itu ada Perang Candu II. Perang Candu II itu terjadi karena Inggris dan Prancis itu bekerja sama untuk membalas Cina. Ya, yang ketiga adanya pemberontakan Taiping. Keempat, adanya eksploitasi Cina oleh negara-negara barat. Kelima, adanya perang Cina-Jepang. Dan yang keenam, adanya gerakan Boxer. Guys, come here. Sekian video tutorial dari kami. Please subscribe down below. 1, 2, 3. Thank you for watching. Bye. Matiin.
kehidupan masyarakat Cina kuno bisa kita lihat. Guys. Sekian video tutorial dari kami. Please subscribe di down below. Tarik. Cubit. Cerup. Guys, Halo. thank you for watching our video. Please subscribe.